Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We Can can hear your voice. SMK Negeri 8 Semarang. Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Can hear your voice. Kembali lagi di segmen DSS kali ini bersama aku Atia. Dan aku Indira. Jadi di segmen kali ini kita bakal bahas apa nih, Indira? Jadi tema kita hari ini adalah tentang investasi diri nih, Kak. Tentang investasi diri. Iya, bener banget. Wow, menarik. Biasanya kan kita dengar investasi itu investasi tentang uang, saham, reksadana dan lain-lain. Tapi kali ini kita akan membahas tentang yang beda nih, Kak, investasi dirinya. Nah, kenapa kok kita ambil tema ini buat segmen kali ini? Karena agar teman-teman tahu tentang pentingnya investasi diri itu. Nah, oke. Buat yang belum tahu, investasi diri itu artinya adalah salah satu cara untuk diri kita sendiri untuk meningkatkan nilai kita, untuk memperluas wawasan juga, terus juga memperdalam skill set gitu ya. Iya, bener banget. Kalau Kak Atia sendiri nih, investasi diri apa nih, Kak, yang udah Kak Atia lakuin? Kalau dari aku pribadi, investasi diri yang udah aku lakuin itu ya belajar buat nambah kepercayaan diri, terus juga makan makanan sehat gitu loh. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih kayak lebih nata kegiatan sehari-hariku sih, Kak. Kayak nanti paginya itu aku harus gimana, bangun pagi atau sarapan, itu kan nata ya, Kak. Kalau semisal aku udah nata dari sekarang nih, itu bakal kayak bahasa Jawanya itu kayak kulino dari sekarang. Jadi di masa tua itu aku udah nggak lemes lagi gitu, Kak. Udah masih fit Iya, gitu masih ya, fit, masih masih fresh. buat beraktivitas Bener gitu kan banget. ya. Berarti kamu investasinya tuh biar hidup kamu atau kegiatan kamu tuh lebih teratur gitu Benar, ya. benar. Kalau teman aku juga ada nih, Kak, dia itu investasi dirinya tentang barang. Jadi kayak dia itu dikasih sama orang tuanya barang kayak contohnya emas-emasan, kalung gitu-gitu, Kak. Jadi dia simpan dimulai dari sekarang biar di masa depan itu bisa dijual kalau semisal dia ada kebutuhan mendadak atau yang Dana lain-lain. darurat gitu Iya, kan, bener perlu banget. keperluan. Iya, bener banget. Terus ada juga dia itu investasi pengalaman. Jadi dia nyari-nyari pengalaman, dia ikut freelance sana sini gitu, Kak. Berarti kan teman kamu itu investasinya tadi ada yang dalam bentuk materi gitu Iya, ya. bener banget. Jadi kayak nggak semuanya itu tentang investasi diri, kayak investasi dari ke atas. Investasi dari ke atas itu tuh kayak kita baca buku, lihat-lihat podcast, terus kayak nyari-nyari ilmu gitu, Kak. Itu juga penting banget loh, Kak. Oh, berarti kalau yang dari penjelasan kamu tadi, berarti investasi leher ke atas itu maksudnya kayak investasi dalam segi ilmu gitu ya. Bener banget. Terus kalau menurut Kak Atia nih, rugi nggak sih kalau semisalnya kita itu nggak investasi, iya, dari mulai dari sekarang? Menurut aku sih itu rugi banget ya. Soalnya kan kalau kita nggak investasi, kita nggak berusaha buat nambah pengalaman, nambah Bener skill, banget. kita bakal tetap stuck di situ-situ aja Nah, kan. kita juga kayak nggak ada pengalaman, nggak ada Iya. challenge nih dalam hidup Apalagi kita ya. sekarang kan itu persaingan kan makin cepat, Nah, makin bener pesat gitu kan. banget, Jadi kalau kita iya. nggak berusaha buat bersaing juga, kita bakal ketinggalan buat di belakang gitu Iya, kan. jadi kita kayak nggak ada pengalaman gitu ya, Kak, buat pengalaman daripada masa orang depannya. lain, Iya, bener banget. Terus gimana nih, Kak, kalau teman kakak nih, ada nggak sih yang kayak dia tuh investasi diri atau investasi barang? Kalau temen aku sih jujur nggak ada. Nggak ada temen. tapi aku Iya. investasi. Jadi kan aku punya, tadi kan aku sempat bilang kalau aku investasi dalam hal buat meningkatkan percaya diri gitu. Soalnya aku punya goal atau punya keinginan buat bisa jago public speaking, terus juga ya seenggaknya biar lancar public speaking gitu. Jadi kan kalau aku nggak berusaha buat Buat ngelatihnya. iya, buat ngelatihnya gitu, buat mencapai goals itu artinya kan kayak waktu yang aku gunain itu sia-sia Iya, gitu. terbuang sia-sia Iya, banget jadi kan ya. kayak mending daripada sia-sia, mending aku gunain buat riset, buat belajar teknik-tekniknya, buat praktek juga kan, kayak misal podcast. Bener banget ya. Jadi waktunya Kak Atia ini tuh bener-bener nggak terbang sia-sia ya. Iya, benar. Waktu kemarin-kemarin aku juga nanya ini, Kak, ke teman-temanku. Ternyata
banyak banget ya kak yang nggak investasi diri, padahal rugi banget ya kak kalau nggak investasi diri. Jadi temanku itu kalau setiap hari Sabtu Minggu kan kita libur ya, jadi dia tuh hanya tiduran aja, tiduran di rumah tanpa dia tuh nyari sesuatu kegiatan gitu tanpa kak. dia nyari pengalaman Iya gitu ya. bener banget, itu kan sayang banget ya Sayang kak. banget dong. Karena kan harusnya waktu yang bisa dimanfaatin, apalagi kan masih muda kan. Itu kan Iya. harusnya masih apa namanya kayak nyari pengalaman, explore iya gitu bener kan. banget. Terus temanku juga ada nih kak satu lagi, dia itu iya nabung, Hmm? tapi semisal di hari ini dia nabung, tapi besok udah dipakai sama keperluannya, itu kan juga sayang banget kak. Karena kalau suatu saat nih dia ada sesuatu yang mendesak atau dia punya sakit apa butuhin dana, kan dananya nggak ada kak. Berarti kan dia gak konsisten Iya, dong gitu. iya. Karena nabung ambil Iya gitu sayang kan. banget kan kak. Jadi teman-temanku itu beda-beda, ada yang sama sekali enggak, ada yang investasi, dibilang investasi iya, dibilang enggak juga enggak. Terus gimana tuh? Terus tapi kalau investasi juga gak konsisten gitu. Iya, jadi ya sebenarnya sayang banget ya kak buat teman-teman yang belum investasi diri nih. Setelah lihat ini, ayo investasi dong, biar masa depannya itu lebih tertata, lebih ada, jelas iya. kalian lebih tahu arahnya Iya. kemana gitu kan. Terus Jadi- juga nggak ketinggalan sama yang lainnya Iya, gitu loh. jadi kalau kita investasi nih, mulai dari sekarang, kita itu hari tua nggak mikirin kita harus kerja apa, harus gimana. Dari masa muda ini kita tuh udah tahu gitu loh, kita nanti masa tuanya gimana. Ya di tua kita cuma tinggal santai, nikmati Iya, hasilnya, lihat gitu kan. Iya, bener banget kak. Ngomong-ngomong tentang investasi diri nih kak, kalau menurut Kak Atia, investasi diri di luar sekolah tuh apa aja sih? Ini mungkin aku jelasin berdasarkan jurusanku aja ya. Boleh. Jadi kan aku dari jurusan DKV. Nah, investasi diri yang bisa kita lakuin di luar sekolah itu kayak misal kita ikut lomba fotografi, terus lomba street fotografi juga kan. Terus bisa juga freelance misal animasi, fotografi, video itu juga bisa. Berarti bener-bener sangat bermanfaat banget ya Bermanfaat banget kak. buat nambah pengalaman gitu kan. Terus kan kalau freelance kan bisa dapat bayaran Cuan. juga, iya. Kalau dari jurusan kamu sendiri gimana? Kalau aku kan di sini aku PS ya kak, jadi waktu itu aku juga nyari intinya investasi pengalaman lah. Jadi waktu itu aku pernah ngewawancarai salah satu anak yang dia itu tidak bisa berbicara, sama dia juga agak susah jalannya kak. Jadi itu salah satu challenge sih buat aku buat wawancarai anak yang kayak gitu. Jadi waktu itu aku cerita sedikit boleh nih ya. Boleh. Jadi waktu itu aku tuh ngewawancarai dia, ada perantaranya. Jadi dia itu nggak bisa bicara sama sekali, padahal dia itu umurnya seaku 15 tahun, tapi dia masih sekolahnya itu SD. Kayak dia itu sekolahnya di SLB. Tahu kan SLB? Tahu, sekolah luar biasa itu iya, kan. di situ. Dia nggak bisa ngomong sama sekali. Nggak, dia Atau susah cuman gitu. bisa ngeluarin suara, tapi kita nggak bakalan paham. Gitu. Jadi kalau komunikasi harus pakai bahasa isyarat. Iya, jadi dari situlah aku nambah pengalaman. Jadi aku bisa investasi diri dari situ buat pengalamanku waktu magang nanti. Terus aku juga waktu itu, waktu PJBL, aku ngadain suatu bimbingan lembaga yang namanya bimbingan konseling remaja. Jadi di situ kita melayani orang-orang yang seperti ada masalah sama kesehariannya atau sama temennya. Sama Jadi keluarga. iya bener banget, apalagi itu kak. Jadi kita bisa numpahin gitu kak, nanti dia bisa cita-cita tanpa kita tuh jaga rahasianya itu, bener-bener jaga rahasianya. Jadi kita ngajak anaknya itu biar anaknya itu percaya sama kita, jadi bisa berbicara dengan kayak temen gitu. Jadi gitu sih kak, kalau dari PS investasi dirinya di luar sekolah sih itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal PJBL tadi, pas PJBL itu kan aku juga sempat ambil fotografi, bukan fotografi, videografi UMKM. Nah di situ kan kita juga bisa jadi kayak ngelatih apa ya, interaksi kita sama orang lain, hubungan Bener kita banget. sama orang lain, terus juga kayak menjalin kerjasama gitu kan. Jadi bermanfaat banget sih. Iya bermanfaat banget sih. Maupun Amazing. investasi di dalam sekolah atau di luar sekolah itu benar-benar bermanfaat semua ya Dan kak. manfaatnya tuh banyak banget, Iya, luas banget gitu. iya, bisa kita bawa sampai masa depan kita. Oke, udah cukup nih ya kita ngobrol-ngobrolnya untuk hari ini, dan semoga teman-teman di rumah juga bisa ambil pelajarannya.
Dan mulai sekarang mulai deh buat investasi diri, karena investasi itu penting buat di masa depan dan buat jangka panjang juga gitu. Bener banget, tetap pantangin terus podcast Suara 8 karena banyak konten-konten menarik yang akan kita upload di setiap minggunya. Salam Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Dah.